wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi lintas budaya dengan tema komunikasi antar budaya perkawinan suku Jawa. dan beranggotakan saya Sabda Syarifah, Saya Sabna, saya Novi Setia. saya Atika Zulfitri. Saya Fitri Cahyani. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam mengenai adat istiadat pernikahan Jawa ini, alangkah lebih baiknya kita akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah terlebih dahulu. Nah, untuk sejarah sendiri nih, mengenai pernikahan adat Jawa. Nah, pada mulanya ternyata asal muasal dari pernikahan adat Jawa tersebut berasal dari keraton. Nah, jadi awal mulanya pernikahan adat keraton ini hanyalah diselenggarakan dan boleh diselenggarakan oleh kerajaan keraton saja. Tidak boleh diselenggarakan oleh masyarakat luas selain di keraton. Namun karena adanya akulturasi budaya dengan agama Islam, khususnya keraton Jogja dan Solo, saat itulah mulai terjadinya pembauran antara budaya Hindu dan budaya Islam. Dan saat itu juga terjadi perluasan tentang budaya ini selain di keluarga keraton saja, melainkan sudah menyebar luas ke masyarakat yang ada di luar keraton. Sehingga dari saat itulah tradisi ini mulai digunakan oleh masyarakat keraton dan itu resmi diperbolehkan. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali mungkin pernikahan yang telah kita saksikan di setiap harinya. Namun nyatanya untuk melaksanakan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Tentunya kita memerlukan persiapan, mulai dari itu tradisi, tiap-tiap prosesi tersebut memiliki makna tertentu sehingga harus dilaksanakan secara urutan dan teratur. Terlebih lagi, mengenai pernikahan sendiri itu dilaksanakan seumur hidup hanya sekali. Tentunya pasangan calon pengantin itu ingin suatu pernikahan yang sangat membahagiakan dan memeriahkan. Namun hal ini justru tidak diindahkan oleh masyarakat Jawa yang mungkin tidak kental dengan budayanya, sehingga ia harus menyewa gedung dan wedding organizer untuk melaksanakan pernikahannya. Begitu lebih kurang mengenai sejarahnya. Selanjutnya mungkin nanti akan membahas tentang lebih dalam lagi soal adat budaya Jawa ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang susunan acara, ritual dan makna prosesi pernikahan adat Jawa. Ritual dan prosesi pernikahan adat Jawa memang sangat panjang, namun bukan berarti tiada makna. Justru setiap prosesinya memiliki makna yang mendalam. Sebelum acara pernikahan ada sejumlah prosesi hajatan yang terlebih dahulu dilangsungkan. Yang pertama, pasang taratak atau taruh. Pasang taratak dan taruh ini dilakukan menandakan bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Kedua, kembar mayang. Kembar mayang adalah hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai 1 badan orang dewasa. Ketiga, pasang tahu. Makna dari pasang tahu adalah harapan kedua mempelai agar segera diberi momongan. 4, siraman. Siraman adalah ritual menyimbolkan pembersihan diri sebelum ke ritual yang lebih sakral lagi. Keempat, dodol dawet, yang artinya menjual dawet kepada para tamu undangan. Tetapi ini tidak benar-benar dijual karena membayarnya hanya dengan kreweng atau pecahan tembikar dari tanah liat. 6, potong tumpeng. Potong tumpeng ini identik dengan simbol kemakmuran, kesejahteraan karena bentuknya menyerupai jenggot. 7, dulangan pungkasan. Di momen ini adalah momen yang cukup mengharukan karena melepas anak untuk membangun bahtera rumah tangga. 8, tanam rambut atau lepas sayap. Tanam rambut dan lepas sayap. Ritual adat ini adalah memotong sedikit rambut kedua mempelai lalu menanamnya. Ritual adat Jawa ini bertujuan untuk menjauhkan mempelai dari segala hal buruk yang terjadi dalam bahtera rumah tangga. 9, Nido do re mi adalah pada malam ini pengantin menggunakan busana yang lengkap untuk memberi seserahan berupa kebutuhan seperti busana, alas kaki, kosmetik, buah-buahan, dan makanan. Yaitu selanjutnya susunan acara pada hari H. Yaitu pertama upacara pernikahan.
prosesi ini hanya dilaksanakan setelah pernikahan sah secara agama, bukan sebaliknya. Upacara pagi ini ada beberapa ritual, yaitu balangga gantal, yaitu mempelai pria akan melemparkan gantal ke arah dada wanita, setanda sebagai wanita bahwa telah menaklukkan hati sang pasangan. Lalu mempelai wanita melemparkan gantal ke arah lutut pria, bahwa tanda ia akan berbakti kepada suami. Yang kedua, nidok atau injak telur. Makna ini merupakan di mana sang suami menginjak telur, lalu sang istri membersihkan kaki suami dalam posisi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada sang suami. Yang ketiga, sinduran. Setelah menginjak telur, proses ini berlanjut mengenakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan sambil berpegangan tangan. Yang keempat, bobot timbang. Yang ini sesampai di kursi pelaminan, kedua mempelai diarahkan duduk ke atas pangkuan ayah mempelai wanita. Lalu sang ibu naik ke atas panggung untuk bertanya siapa yang lebih berat di antara kedua pasangan tersebut. Kemudian sang ayah akan menjawab, kedua mempelai sama beratnya sama juga. Yang keenam, minum degan, yaitu air kelapa yang diminum melambangkan sebagai air suci dari kehidupan. Yang ketujuh, acar pucuk. Proses ini selanjutnya di mana mempelai pria mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya serta bertanggung jawab untuk mengelolanya. Yang selanjutnya, setelah proses upacara panggi akan dilanjutkan dengan bubuk kawah. Proses ini biasanya adalah proses untuk memeriahkan. Hanya saja bubuk kawah ini dilakukan pada saat menantu pertama. Yang keempat, tumpat pujan, yaitu kebalikan dari bubuk kawah. Keluarga akan mengadakan prosesi tumpak pujan pada seluruh anak sesudah menikah dan tidak akan bermenantu lagi. Yang kelima, sungkeman. Sungkeman merupakan akhir dari prosesi pernikahan adat Jawa. Yang keenam, kirap pengantin, yang merupakan istilah yang digunakan saat pengantin meninggalkan panggung pelaminan untuk berganti pakaian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai filosofi pernikahan adat Jawa. Yang pertama ada paes. Seperti yang kita ketahui, pengantin wanita Jawa identik dengan paes yang disematkan pada area kepala. Paes secara terminologi adalah hiasan dari bagian dahi sampai rambut yang biasa digunakan oleh pengantin wanita. Hiasan ini merupakan ornamen tata rias pengantin yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Nah, bentuk-bentuknya yang pertama ada lepukan bagian tengah dari paes Solo yang dinamakan gajahan atau panunggul, yang berarti harapan bahwa seorang wanita akan ditinggikan derajatnya dan dihormati. Yang kedua ada pengapit atau lepukan yang berada di samping kiri dan kanan gajahan, yang merupakan lambang pendamping agar rumah tangga yang dibangun senantiasa berjalan mulus. Yang ketiga, penitis berbentuk setengah bulan dan ujung telur yang memiliki makna bahwa sang pengantin wanita harus tepat dalam mengambil keputusan saat bertangga. Terakhir ada gudeg yang artinya sebuah pengharapan agar pengantin senantiasa introspeksi terhadap diri sendiri. Yang kedua ada busana. Nah, dalam hal busana, Solo Basahan mengenakan kain kembang dengan kampuh dengan motif alas-alasan atau binatang atau tumbuhan hutan yang memiliki panjang hingga 7 meter. Sementara Dodot Solo ke Prabon hadir dalam balutan bolela lengan panjang berbahan berutu. Walaupun terlihat serupa, nyatanya daerah Jogja mempunyai motif yang cukup berbeda. Pada Paes Ageng Jogja, pengantin akan dibalut dengan kambang bermotif bundo atau lambang Garuda. Yang ketiga ada kain jarik atau kain batik. Adat Jawa memiliki beragam motif dan filosofi yang mendalam, mulai dari motif Sido Mukti yang artinya kemakmuran, Sido Luhur yang artinya berbudi luhur, Sido Derajat atau kedudukan tertinggi, Sido Mulyo kehidupan mulia, serta
dihadiri oleh keluarga inti dari mempelai perempuan. Fungsinya adalah untuk mengucapkan terima kasih atas didikan dan kasih sayang yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Yang kelima, ada malam bidodaren. Acara ini sebagai bentuk paman tangan antara kedua keluarga yang ditandai dengan kedatangan keluarga mempelai pria sambil membawa seserahan untuk menyampaikan kesiapannya dalam mempersunting calon mempelai perempuan. Kemudian ada ritual panggih yang mana pasangan yang sudah sah menjadi suami istri dipertemukan secara adat untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian prosesi. Setiap tahapan yang dipanggil ini memiliki makna serta harapan dan doa, mulai dari injak telur agar memberikan keturunan yang baik, uji kaki sebagai bukti bakti istri kepada suami, serta kacang kucur untuk menggunakan kerjasama dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketujuh ada ritual kejutan yang ditujukan agar semata-mata terhindar dari konflik yang mungkin saja muncul menjelang pernikahan. Yang kedelapan ada sisi seserahan. Umumnya hampir sama dengan daerah lainnya, hanya saja terdapat spesifikasi khusus yang harus ada sebagai isi seserahan lamaran tradisional, yaitu meliputi nasi golong, bubur rantai, pisang sanggan, dan tebu gulung. Nasi golong memiliki arti bahwa segala sesuatunya harus dimulai dari niat yang suci, sementara tebu gulung adalah sebuah pengharapan agar calon pengantin dibekali keyakinan yang teguh dalam membangun bahtera rumah tangga. Sekian materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Berbicara tentang budaya perkawinan adat Jawa, sungguh tidak asing lagi buat kita saat ini. Perkawinan adat Jawa selalu memberikan kesan yang menarik lewat ciri khasnya yang terbaik, yaitu ritual upacara, atribut yang dipakainya, bahkan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu baik dari sejarah, filosofi, bahkan rangkaian adat. Hidup di negara dengan budaya dan adat yang beragam itu bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kita semua. Bahkan terdapat banyak mitos dan stereotip yang beragam terhadap norma, suku, bahkan tradisi yang ada. Salah satunya yaitu terdapat konflik dari perkawinan adat Jawa itu sendiri. Bahkan konflik yang populer saat ini yaitu adalah larangan antara perkawinan orang Jawa dan orang Sunda. Larangan tersebut yaitu terkait antara sejarah masa lalu, yaitu terjadinya tentang perang antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Walaupun hal tersebut hanyalah sebuah legenda, namun masyarakat modern dan masyarakat milenial saat ini sebuah sejarah tersebut bahkan saat ini tuh sangat hangat diperbincangkan. Hal tersebut sebenarnya hadir bukanlah suatu mitos, tetapi hanyalah sebuah stereotip yang indah menempel dari masa ke masa yang mempengaruhi pikiran antara orang terdahulu. Namun jika dikaitkan dengan relevansi, perlu disadari bahwa stereotip ini tuh perlu diakui karena dari beberapa masyarakat masih ada yang mengakui dan menetapkan larangan tersebut. Jadi dengan perubahan masa dan perubahan ekonomi membuat bahwa masyarakat itu setidaknya berpikir bahwa adat istiadat yang di luar sana itu juga berubah. Tidak hanya dari konflik antara masyarakat Jawa dan Sunda, namun terdapat juga konflik antara suku Jawa dan suku lainnya. Perkawinan antar dua suku itu memang perlu dibicarakan karena terdapatnya perbedaan antara dua suku. Perbedaan tersebut bahkan bisa menimbulkan konflik antara dua suku tersebut. Maka untuk itu perlu disadari bahwa membicarakan dua budaya dari dua suku tersebut perlu dilakukan. Baik, sekian dari saya. Baiklah, di sini Fitri akan menjelaskan materi mengenai perkembangan perkawinan suku Jawa. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang membawakan dampak terhadap perkembangan informasi, menyebabkan perubahan perilaku masyarakat Jawa serta mempengaruhi gaya hidup mereka. Dan perubahan gaya hidup yang terjadi ini juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Adanya pengaruh dari globalisasi dan modernisasi, masyarakat Jawa mulai mengenal berbagai macam budaya baru.
Nah, budaya memberikan perubahan terhadap tradisi-tradisi yang dimiliki masyarakat ini, sehingga memberi perubahan tradisi dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan. Perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk resepsi yang lebih banyak kesan semi modern, penggunaan beberapa prosesi adat saja, tidak menggunakan secara keseluruhannya. Nah, busana pengantin yang lebih condong ke arah modern, dekorasi yang lebih minimalis, berbeda dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan berubahnya iringan musik dalam rangkaian acara pada resepsi pernikahan. Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang stimulus yang hadir mempengaruhi orang tua, sehingga respon yang dihasilkan oleh orang tua pun tertuang dalam keputusan pada penyelenggaraan resepsi pernikahan tersebut. Nah, adapun perubahan yang pertama yaitu dari acara resepsi pernikahan tidak lagi menggunakan tradisional, tetapi menggunakan bentuk resepsi yang lebih ke arah semi modern atau modern. Yang kedua yaitu penggunaan prosesi upacara adat Jawa mencakup beberapa saja, yaitu yang ketiga busana yang digunakan sekarang ini tidak lagi terpaku pada busana basahan atau kebaya beludu, tetapi menggunakan busana yang lebih banyak mendapat sentuhan modern seperti kebaya muslim. Terus yang keempat yaitu dekorasi lebih minimalis dengan sentuhan dekorasi tradisional yang masih dipertahankan dengan penggunaan tumbuhan dan kembang mayang. Yang kelima yaitu dalam penyelenggaraannya, pemakaian jasa gedung lebih dominan dalam mengurus segala kelengkapan resepsi pernikahan. Dan yang terakhir yaitu iringan musik yang digunakan tidak lagi menggunakan gending-gending, karawitan, Jawa, tetapi menggunakan musik marawis atau kasidahan. Terus ada beberapa faktor. Yang pertama faktor yang internal yaitu penghasilan yang mempengaruhi besaran atau kecilnya suatu acara resepsi. Pernikahan perubahan pola pikir sebagai akibat dan perkembangan zaman yang mempengaruhi tingginya pendidikan serta tingkat religiositas masyarakat yang bersangkutan dan keterbatasan waktu. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari tradisi dalam masyarakat Jawa, pengaruh dari keluarga dan kerabat dan pengaruh lingkungannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.